warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wira Purwata SSMA, dosen pada program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT tahun 2026, dengan fokus utama adalah penjabaran rencana program studi pada mata kuliah Terjemah Bahasa Arab Indonesia 1 dengan kode TAR 001. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 2 di program studi Bahasa dan Sastra Arab dengan dalam jenjang strata 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai membahas tentang teori dasar, metode, teknik, dan praktik penerjemahan teks Arab tingkat dasar ke dalam bahasa Indonesia. Keunikan mata kuliah ini terletak pada integrasi media ilustrasi bahasa Arab seperti gambar situasi, infografis, komik tanpa teks, dan kartu visual sebagai instrumen bantu untuk menguraikan pesan kontekstual, budaya, dan struktural. Fokus pembelajaran ini meliputi penerjemahan kosakata, frase, serta kalimat-kalimat sederhana. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode pembelajaran kontekstual dan problem based learning. Adapun output dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu mencocokkan kosakata bahasa Arab dengan padanan Indonesia secara tepat, wajar, dan akurat berdasarkan visual objek atau ilustrasi situasi yang disediakan. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah ranah kognitif. Melalui pengamatan media ilustrasi dan flashcard di dalam kelas, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis kelas kata, isim, fi'il, harf pada kosakata bahasa Arab yang disediakan dengan tepat dan presisi. Yang kedua, ranah afektif. Diberikan visual objek, spesifik, dan situasi spasial. Mahasiswa mampu mencocokkan kosakata bahasa Arab dengan makna kontekstualnya secara kritis dan bertanggung jawab tanpa terjebak pada ambiguitas kamus tekstual. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Setelah mendiskusikan petunjuk visual pada gambar berseri atau komik strip, mahasiswa mampu menerjemahkan kosakata kelas kata tersebut ke dalam padanan bahasa Indonesia baku secara akurat, wajar, dan memenuhi kaidah keterbacaan yang tinggi. Adapun proses pembelajaran di sini yang pertama adalah dosen memaparkan materi utama menggunakan PowerPoint mengenai pembagian kelas kata, isim, fi'il, harf. Kemudian yang kedua, dosen menjelaskan bagaimana karakteristik visual membedakan 3 kelas kata tersebut. Ketiga, dosen membuka sesi tanya jawab kepada mahasiswa. Yang keempat,
dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, dosen membagikan perangkat media pembelajaran berupa sepasang flashcard ilustratif seperti satu set kartu berisi gambar dan satu set berisi teks kosakata bahasa Arab. Keenam, mahasiswa bekerja sama mencocokkan kartu gambar objek statis dengan kartu kata isim yang tepat serta kartu aksi dinamis dengan kata fiil yang sesuai. Ketujuh, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka yang berkaitan dengan pencocokan flashcard. Kedelapan, dosen dan mahasiswa menanggapi dan menyimpulkan bersama materi yang telah dipelajari. Kemudian tahap penilaian. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa itu 10%. Kedua, tugas yang berisi kuis mingguan praktik visual itu 30%. Ketiga, ujian tengah semester itu 20%. Yang keempat, UAS ujian akhir semester 40% yang terdiri dari 20% produk dan 20% evaluasi tertulis. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Dik? Amin. Sebelum kita akan memulai perkuliahan kita ini, marilah kita membuka perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengabsensi. Pertama, Aditya Junaidi. Hadir. Kedua, Aldi Wijaya. Hadir. Ketiga, Jasmi Wati. Erwin Irawan. Hadir. Rena Sentia. Hadir. Siti Nur Hikmah. Hadir. Saya ingin menanyakan pertemuan pertama, apa yang kalian pahami dari materi pertemuan pertama? Tentang apa itu? Konsep dasar penerjemahan. Nah, hari ini kita akan mulai melanjutkan dari pertemuan kedua. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu penerjemahan dasar penerjemahan dasar Arab Indonesia, mengidentifikasi dan menerjemahkan jenis kelas kata yang dimaksudkan adalah isim, fi'il, harf berbasis media ilustrasi. Dari sini ada nggak hubungan dari pertemuan pertama kita kemarin? Ada atau tidak? Ada. Nah, akan tetapi sekarang ini lebih mengacu atau lebih spesifik membahas tentang jenis kelas kata, yaitu isim, fi'il, harf dengan menggunakan media ilustrasi. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi, saya ingin bertanya dulu, apa itu menerjemah? Ya Pak. Gimana? Memindahkan. Memindahkan. Ada lagi? Memaknai. Ada lagi? Menafsirkan. Menafsirkan. Mengartikan. Semua yang kalian beri maksud makna tersebut, pengertian tersebut, itu tiada lain mencakup secara umum apa itu menerjemahkan. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, karena kita lebih mengacu pada media ilustrasi, ya,
Mengapa kemudian harus penting dalam menerjemahkan itu dengan menggunakan media ilustrasi? Karena kebanyakan penerjemah itu lebih mengacu kepada apa yang terkonsep di dalam pikiran yang dalam bentuk makna. Tetapi bentuk gambaran dari kegiatan itu yang tidak didapati. Maka dari itu, dengan penerjemahan dasar kelas kata isim fil harf ini diharapkan dapat bisa mengenal tujuan maksud dari penggunaan terjemahan dengan media ilustrasi. Sampai sini paham ya? Iya. Capaian pembelajaran. Nah, ini perlu sekali saya ingin sampaikan. Dengan adanya mata kuliah ini pada pertemuan pertama ada outputnya, ya, capaiannya, yaitu mahasiswa mampu mencocokkan kosakata Arab dengan padanan Indonesia secara tepat, wajar dan akurat berdasarkan visual objek atau ilustrasi situasi yang disediakan. Jadinya ini adalah merupakan output yang harus dicapai oleh mahasiswa khusus di mata kuliah terjemah Arab Indonesia 1. Kemudian setelah capaian pembelajaran ini, yaitu beranjak pada tujuan pembelajaran ini, yaitu ada 3 ranah dari tujuan ini. Yang pertama ranah kognitif, identifikasi. Kedua ranah afektif, sikap, ketepatan dan kontekstual. Kemudian ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini yaitu keterampilan penerapan bahasa Indonesia baku secara akurat, wajar dan memenuhi kaidah keterbacaan yang tinggi degree. Sampai sini paham nih? Ya. Yang pertama yang sering terjadi itu dari sisi tantangan itu atau hambatan itu, yaitu dari sisi tekstual dan ilustrasi. Hambatan tekstual itu satu kosakata Arab di dalam kamus seringkali membuat banyak sekali padanan arti yang disebut dengan polisemi. Hal ini membingungkan penerjemah pemula pada saat memilih diksi kata. Di sini paham ya? Iya. Kemudian saya lanjutkan dari pembahasan ini inti yang kita akan bahas, karena tadi berkaitan dengan kelas kata. Nah, pembagian kata ini, kata dalam bahasa Arab disebut dengan kata kalimat, tapi dalam terjemahan itu disebut dengan kata. Jadi beda ya dari pandangan orang Indonesia dengan Arab. Kalau Arab itu kamus-kamus linguistik umum itu diartikan kalimat dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Pertama isim, ya, disebut dengan isim. Kedua fiil, dan ketiga harf. Nah, di dalam isim ini yang kita ketahui, kebanyakan dari semua pengamat bahasa mengartikan bahwa isim itu menunjukkan benda mati. Tidak hanya penambahan aktivitas fisik, gerak-gerik, ya, movement namanya, pergerakan, al-harokat dalam bahasa Arab, atau peristiwa dinamis yang terikat dengan waktu. Apa bedanya isim dengan fiil? Kalau isim tadi tidak terikat dengan waktu, kalau fiil itu terikat dengan waktu. Nah, ini bedanya. Di sini bisa kita paham. Kemudian yang ketiga harf. Apa itu harf? Kata depan atau proposisi yang tidak memiliki arti utuh, kecuali jika digabungkan dengan kata lain, seperti kata ke, dan, ya, di, dan memang memiliki arti utuh, melainkan apabila dia terkoneksi dengan kata sebelumnya, itu baru akan mendapati makna yang utuh. Itu yang disebut dengan kata depan atau proposisi. Selanjutnya dari materi kita itu, yang pertama mengidentifikasi isim. Ya, ada 3 hal yang di sini yang ingin saya sampaikan.
yaitu karakteristiknya yaitu menunjukkan wujud objek statis yang terlihat utuh secara fisik. Namanya gambar kan. Jadi makan, minum, menulis itu kan apa yang terlihat itu objeknya yaitu statis yang terlihat utuh secara fisik. Selanjutnya yang kedua mengidentifikasi fiil. Kalau tadi mengidentifikasi kata benda atau isim. Nah di sini dalam mengidentifikasi fiil ini ada menangkap aksi fisik. Apa maksudnya? Yaitu berbeda dengan kata benda. Kata benda tadi itu apa namanya? Mengidentifikasi kata kerja fiil untuk membutuhkan ketelitian dalam menangkap adanya gerakan atau durasi aktivitas. Kalau kata benda tadi itu tak bergerak, ya, sedangkan kata kerja itu bergerak dalam melibatkan fungsi. Sampai di sini paham ya? Ya. Kemudian yang terakhir, menjadi akhir daripada pembahasan kita dalam kelas kata ini, yaitu mengidentifikasi harf. Sebenarnya dipahami bahwa harf itu kata proposisi atau kata tugas. Nah, di sini di dalam mengidentifikasi harf ini membaca relasi spesial, jadi hubungan antara kata sebelumnya dan sesudah. Nah, ini lembar kerja praktikumnya. Nah, bisa dilihat di sini ada kode visual KF01, KF02 dengan KF03. Nah, di sini ada kata-kata kosakata yaitu sapina. Sapina itu jenis katanya kata benda, padanan Indonesianya terpilih, arti terjemahan Indonesianya yaitu perahu, garing, kapal lah. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Kenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Adi Wijaya. Jadinya yang saya tanyakan di sini adalah kata masjidun, apakah dia itu masuk terhadap ke kata benda atau kata kerja? Oke, ada lagi? Saya Pak. Namanya? Kata huruf itu termasuk Namanya siapa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Aldi yang bertanya mengenai apakah kata masjid itu termasuk kata benda, isim atau fi'il. Nah, yang benar adalah kata masjid, masjidun itu termasuk daripada kelas kata yaitu kata benda, isim. Alasannya bahwa masjid itu tempat di mana seseorang itu melaksanakan aktivitas sembahyang, sholat. Maka di sana dimaksudkan bahwa kata masjid itu termasuk daripada kelas kata isim dan tidak terikat dengan wajib. Kemudian pertanyaan dari saudari Siti Nur Hikmah mengenai pembahasan atau pertanyaan tentang huruf. Apa itu huruf dan apakah huruf itu termasuk daripada kata isim atau kata fi'il? Baik, saya akan menjawab bahwa huruf itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah proposisi, kata yang menghubungkan, dan itu tidak akan bisa sempurna dalam hal berkomunikasi atau menerjemahkan maksud daripada kata atau huruf itu apabila tidak digabungkan dengan kata sesudahnya atau sebelumnya. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu pada praktik materi yang kita sudah pelajari tadi. Sebelumnya kita akan bagi beberapa kelompok yaitu menjadi 4 ya. Dari perempuan 2 kelompok dan laki 2 kelompok. Setelah itu, setelah terbagi, baru saya akan membagikan lembaran-lembaran ini berkaitan dengan praktik
mata kuliah atau praktik materi yang sudah kita pelajari barusan. Mari silakan dibentuk dulu. Empat ya. Oke, sudah. Ya, saya lanjutkan. Saya akan membagikan lembaran ini dan flashcard. Sebelum saya akan jelaskan petunjuk praktik ya. Saya akan bagikan flashcardnya. Ini kelompok ini. Adapun petunjuknya yang kita akan pakai dalam praktek ini mungkin bisa dilihat di sini. Lembar kerja praktikum ya. Nanti bentuknya dibuat seperti ini, yaitu ada kode visual ya. Ditulis KF 01, 02 dengan 03 ya. Kemudian kosakata Arab seperti apa yang bisa dipilih, kemudian diletakkan di sini. Kemudian ada jenis kata, apakah dia termasuk isim, fi'il atau hak. Ini gambar mobil. Bahasa Arabnya sayyaratun. Dari kan lafaz sayyaratun. Madrasatun, madrasah ada? Silakan tulis. Madrasah. Ini gambar perahu. Dalam bahasa Arabnya safinatun. Sudah selesai tugasnya? Oke. Selanjutnya kami persilakan untuk menjelaskan hasil dari masing-masing kelompok tentang gambar praktik unit kerjanya. Siapa yang memulai dulu? Pak. Oke, silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama itu kode visual lembar kerja praktikum. Kode visual KP01 kosakatanya maktabatun, jenis katanya isim atau kata benda. Padanan Indonesia terpilihnya yaitu buku atau perpustakaan gitu. Ini gambar visualnya. Yang pertama yaitu safinatun, yang dimana kata safinatun itu adalah jenis kata dari isim atau kata benda, yang dimana dalam bahasa Indonesia itu yang berarti perahu atau kapal laut. Ini adalah salah satu gambar dari safinatun atau perahu. Yang kedua atau kode visual yang kedua yaitu sayyaratun, yaitu yang dimana pada kata sayyaratun yaitu berjenis kata fi'il atau kata kerja. Yang dimana arti dari sayyaratun itu adalah mobil atau kendaraan. Ini adalah gambar dari kata sayyaratun atau mobil. Itu baitun, kosakatanya baitun. Jenis katanya itu isim atau benda.
Padanan di Indonesia terpilihnya itu rumah atau tempat tinggal. Gambaran visualnya mungkin sekian. Terima kasih. Alhamdulillah sudah semua berjalan dengan lancar, materi dengan materi sekaligus lembar akhir praktikum kinerja yang kita sudah jalani bersama. Kita melalui proses perkuliahan ini dan proses praktikum yang kita sudah laksanakan tadi, maka kita sudah berada pada akhir pertemuan, yaitu penghujung pertemuan, yaitu penyimpulan. Nah, saya ingin bertanya kepada mahasiswa di sini, yang sudah kita lakukan itu apakah kalian sudah memahami atau bagaimana? Alhamdulillah sudah. Nah, apa itu isim? Apa itu isim? Kata benda dilibatkan waktu. Apa itu fiil? Kata kerja dilibatkan waktu. Apa itu haraf? Kata yang punya Tunggu. Ya, terima kasih sudah bisa menikmati sekaligus memahami keras kata dalam media ilustrasi yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kalian ambil dan petik daripada proses belajar ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat di kemudian. Untuk itu saya ingin memberikan tugas atau take home, tugasnya sifatnya di rumah, untuk membiasakan materi yang kita sudah pelajari ini untuk kalian bisa explore lagi di rumah. Untuk kalian mungkin lebih banyak mengidentifikasi nanti, ya, mencari kata benda 10, kata kerja 10, dan bentuk-bentuk gambar visual yang dicocokkan dengan materi yang sudah kalian pelajari. Ya, itu untuk tugas take home-nya. Itu saja ya. Oke, mudah-mudahan semua berjalan dengan pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama menutup dengan kalimat alhamdulillah. Video yang saya buat semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.